Hai guys, kembali lagi saya. Kenapa sih bagian itu paling susah dari pertama? Hai guys, kembali lagi bersama saya Dr. Jami di Dr. Jami TV. Gimana kabarnya? Kok kelihatannya pakai kaos lagi ya? Iyalah kan sebisa mungkin di rumah aja. Hashtag di rumah aja daripada keluar-keluar. Apalagi yang nggak penting. Kalau nularin gimana? Atau ketularan? Ayo, ya. Nah, kali ini saya akan menjawab Q&A. Kok tiba-tiba ada Q&A sih? Soalnya akhir-akhir ini aktifnya di Twitter karena narik followersnya cepat, tetep. Ya, di Twitter itu saya udah bikin thread banyak banget, ada 20 kayaknya. Tentang kesehatan kucing dan anjing. Nah, kalau mau visit aja Twitter page-nya. Nah, kalau misalnya nggak keberatan, di-follow juga. Q&A ini udah dilempar kemarin di Twitter saya tentang kesehatan kucing. Udah kepilih nih beberapa pertanyaan. Oh iya, jangan bersedih hati ya kalau misalnya nggak dijawab. Berarti mungkin itu udah ada masalah pada hewannya. Langsung bawa ke dokter hewan supaya diperiksa segera. Oke? Karena dengan menjawab Q&A ini, emangnya bisa nyembuhin? Pertanyaannya kan yang umum-umum aja yang saya minta. Yang pertama, dari Kak Sogandul. P3K untuk luka cakaran pada tubuh kucing sehabis berantem. Membersihkan telinga kucing feral yang suka mampir makan. Nah, P3K, kalau misalnya mau dikasihin sementara, boleh pakai betadine. Tapi yang bener-bener tipis banget. Jadi betadinnya dikasihin ke kapas, terus didep-depin tipis-tipis ke area luka. Tapi kalau lukanya terlalu lebar atau terbukanya besar, ya gimana ya? Langsung bawa ke dokter. Soalnya kalau yang pertolongan pakai betadine itu paling cuma bisa bantu untuk luka yang sayat-sayatan aja, yang cuman istilahnya laserasi lah kita sebutnya. Jadi kayak cuman ceret-ceret gitu, didep-depin, mudah-mudahan sih cepat kering. Cuma ada kan luka yang bener-bener tipis banget, kalau misalnya gak ketahuan bisa nimbulin yang namanya abses. Abses itu adalah infeksi di bawah kulit karena lukanya gak ketahuan. Itu mesti hati-hati, apalagi kalau kucingnya suka main keluar ke taman, dibiarin keluar, nggak terpantau ya, bisa aja dia ada luka, terus tiba-tiba ada abses. Nah itu lebih parah lagi, mesti bawa ke dokter, mesti minum obat sama dikasihin obat oles, oke? Lalu, membersihkan telinga pada kucing feral. Seperti diketahui, kucing feral itu beda sama stray cat. Apa yo? Jadi kucing feral itu lebih galak. Istilahnya kita kalau ngeliat kucing di jalan nih, ada yang mau elus-elus, ada yang tiba-tiba dia kaget lari. Nah itu kalau yang kaget dan lari itu kita biasanya sebutnya feral cats. Itu lebih agresif. Nah kalau mau dibersihin telinganya, ya udah, coba aja. Kalau nggak dicakar atau digigit, ya biarin aja lah kalau menurut saya mah. Kalau emang dia parah banget, ya minta bantuan orang lain untuk bantu tangkap, pegangin, coba bersihin. Tapi kalau misalnya udah infeksi, ya bawa ke dokter ya. Soalnya kalau dibersihin doang kan cuman bikin bersih saat itu juga, keesokannya nggak tahu bakal balik lagi apa enggak itu kotoran telinganya. Oke? Kalau emang galak, bener-bener galak dan gak bisa dipegang, ya mendingan biarin aja, kasih makan aja. Yang kedua dari Kak Kanjeng Melmel. Apakah yang bikin pup kucing agak keras, makanan gak ganti,
Gluten apa berpengaruh? Wah, pup kucing agak keras, jadi skor pup tuh ada, kalau saya lihat beberapa literatur itu ada sampai 7 skornya. Dari yang sangat keras nomor 1 sampai 7 itu encer sekali. Selama kucingnya masih bisa pup dan gak ngeden, itu sih harusnya normal-normal aja. Kecuali dia pengen pup aja ngeden. Nah itu berarti there's something wrong with the cat. Bisa aja ada konstipasi. Konstipasi itu salah satu penyebabnya karena cacingan, ya. Nah itu agak sulit sih untuk buktinya, ya bawa ke dokter, minta diperiksa. Dok, pupnya ada telur cacing apa enggak? Kucing itu kan minimal minumnya ya air yang kita minum aja. Karena kalau yang air mentah itu banyak agen penyakit, bisa cacingan, bisa protozoa. Kalau pengaruh gluten, itu biasanya kalau ada alergi makanan, kayaknya saya belum pernah dengar deh jadinya malah konstipasi. Kalau alergi makanan lebih ke diare sama muntah. Kan namanya alergi itu kayak reaksi badan untuk menolak benda asing. Makanya biasanya kalaupun dia tercerna, pasti jadinya mencret gitu, jadinya jelek. Peristaltiknya kan jadinya cepet banget. Pengaruh gluten sih kayaknya gak sampai bikin keras pupnya gitu ya. Paling lebih ke penyakit tadi, cacingan, atau mungkin juga ya protozoa. Protozoa itu kan dari yang air mentah tadi, bisa, atau air keran. Nah itu mesti dicek pupnya, ya. Bawa ke dokter aja, screening dok, boleh nggak dicekin pupnya? Gitu. Yang ketiga dari Kak @labona ayam kari. Tuh enak banget ayam kari. Kucing hamil sebenarnya nggak boleh mandi karena nggak boleh kena air atau takut stres? Ya normalnya aja kucing itu kan nggak mandi kayak kita, nggak mandi 2 kali sehari, nggak mandi tiap hari. Dia kan emang untuk membersihkan dirinya jilat-jilat. Kecuali pada kondisi tertentu sangat kotor, mau nggak mau ya dimandiin ya. Tapi kalau lagi bunting atau hamil, itu jangan deh ya. Soalnya bisa bikin stres. Kalau sudah stres nanti pengaruh ke perkembangan janinnya. Janin anak-anaknya bisa jelek. Yang terparah bisa abortus atau keguguran. Makanya kalau misalnya ada kotor-kotor dikit selama dia masih bunting, diwaslap aja, dibersihin, terus dikeringinnya bener-bener ya. Soalnya kalau rada basah dikit, bisa kena penyakit kulit. Bukannya karena takut air ya. Kucing juga normally ada yang takut air, ada yang enggak. Saya pernah lihat video tuh di internet, dimandiin gitu, dia diam-diam aja. Ya, lebih ke stres sih. Oke? Yang selanjutnya, dari Ethereal, I don't know. Kucing indoor perlu dibeli cat grass gak dok? Cat grass itu kalau dia emang dari sumbernya yakin itu tanahnya nggak kotor, ya tanah sih pasti kotor ya, banyak bakteri segala macam. Dan itu mentah kan cat grass. Kalau saya rasa sih selama reaksi dia gak yang sampai mencret atau ada muntah berulang, kan emang ada makan rumput-rumputan tuh emang dia pengen ngeluarin hairball juga bisa. Itu dimaklumi, itu diwajarkan. Cuma kan yang harus diketahui kalau mentah ada cacing takutnya atau bakteri lain yang bisa bikin sakit perut makin parah. Kalau mau dicoba ya coba aja. Saya sebenarnya nggak yang larang sih. Paling ya saya ingetin aja kalau mentah ya itu konsekuensinya paling dikasihin rutin obat cacing untuk pencegahan. Tapi untuk bakteri lainnya kan kita mesti lihat reaksi.
mencretnya gimana, ada apa enggak. Dan juga jangan sering-sering ya. Kalau mau, saya pernah baca sayuran aja direbus gitu, kayak adalah saya pernah bikin thread kok, di thread makanan yang di Twitter itu ada list sayuran yang boleh dimakan sama kucing atau anjing. Tapi kan kucing pure carnivore, jadi sebenarnya nggak perlu itu, nggak perlu banget, buat apa. Yang selanjutnya dari @Cikogendut. Cara menghindari kucing kena skabies. Kena skabies apa aja yang mesti dilakukan? Cara menghindari agar tidak kena skabies. Skabies itu dia ada di lingkungan di luar rumah. Maksudnya di jalanan, di tanah, di taman. Pokoknya luar rumah lah. Dia kan soalnya bisa gak kelihatan tuh, kayak segede debu doang. Kan di luar rumah itu kan pasti debunya banyak. Atau kalau misalnya di dalam rumah yang gak bersih, yang banyak debunya, itu resiko kena ada skabiesnya itu kita sebutnya Sarcoptes ya. Kutu Sarcoptes itu bisa infeksi. Makanya kalaupun dia indoor, jaga kebersihan ya. Terus kalau udah kena skabies, bawa dulu ke dokter, emang itu beneran skabies? Kecuali, gak ada kecuali deh. Bawa ke dokter, soalnya kalau kerak bisa juga jamuran, bisa juga infeksi bakteri, bisa juga alergi. Nah loh. Terus yang selanjutnya dari @Dafang. Mengatasi kucing yang takut disentuh. Paling coba pendekatannya pakai makanan ya. Pakai makanan, kasihin. Misalnya kayak makanan basah tuh kan kucing langsung semangat banget ya. Langsung dideketin, coba tangannya diginin lah, atau dielusin pelan-pelan gitu. Kalau dia tetap gak mau, ya udah. Jangan dipaksa ya, namanya kucing jalanan ya. Yang penting dikasih makan aja udah seneng mereka. Gak perlu usik-usik, kecuali emang dia merugikan atau gimana ya. Kalau merugikan kan bisa panggil animal control. Ada gak sih animal control di Indonesia? Harusnya ada ya, ke dinas setempat. Gitu ya. Kalau susah pendekatan sama stray cats itu gak usah dipaksain. Yang penting kasih makan aja. Mereka udah berterima kasih banget. Selanjutnya dari @notsoyummy. Not so yummy berarti gak enak dong. Tips pemilihan pakan yang baik untuk menghindari faktor FLUTD. Nah ini sebenarnya ngasih makan tuh gambling ya. Karena kan kita udah tahu. Bukan udah tahu, itu kan kayak udah umum lah. Pakan yang murah biasanya efek jangka panjang bisa bikin FLUTD atau FUS atau kencing berdarah, apalagi itu, atau kencing batu. Makanya kalau mau kasih makan, kasihnya langsung yang premium aja, merek-merek premium. Tapi kalaupun menimbulkan masalah FLUTD, cari lagi, trial lagi, gitu. Makanya kan banyak konsekuensinya kalau pelihara hewan, nggak bisa macem-macem ya. Oke. Yang selanjutnya dari @Vania_RPM. Kucing peliharaan makan serangga bahaya nggak untuk kucingnya sendiri? Berat badan ideal, kucing sesuai umur, kucing yang suka makan serangga atau hewan-hewan kayak burung, kodok, atau itulah. Itu kan sebenarnya mentah ya. Dan potensi kayak misalnya kodok, serangga itu kan kita nggak tahu itu beracun apa enggak. Kalau bisa ya hindari lah ya. Ntar kalau udah keracunan repot kita.
Sebenarnya sih, ya itu kan emang alamiahnya dia makan makanan kayak hewan-hewan kecil gitu kan. Cuma karena udah terdomestikasi, banyak kasus yang ditimbulkan, misalnya sakit perut lah, atau berkurangnya populasi hewan-hewan kecil itu. Padahal hewan-hewan kecil itu ada fungsinya loh di lingkungan. Kalau kita membiarkan kucing kita untuk memakan hewan-hewan kecil itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Nanti repot loh. Kayak misalnya nih, cicak, dibiarin aja suruh makan cicak tuh. Jadinya banyak nyamuk di rumah. Padahal kan cicak makanin nyamuk. Meskipun gak kerasa sama kita, tapi tuh ada andilnya hewan-hewan kecil kayak gitu. Kecuali udah overpopulated. Jadi maksudnya udah overpopulasi gitu loh. Itu kan mesti carilah pembasmi hama gitu. Jangan kucing yang buat basmi hamanya. Apalagi kan kalau basmi tikus itu bisa kena leptospirosis. Ayo, leptospirosis itu penyakit kencing tikus. Itu bahaya banget. Emang jarang sih kucing yang kena, cuma bisa bikin infeksi di ginjal sama livernya, ya. Makanya harus dihindarin, dan itu bisa zoonosis ke manusia, bisa ketularan ke manusia. Ya, jauh-jauhin aja yang gitu-gitu ya. Terus berat badan ideal nih sesuai umur. Sebenarnya berat badan itu kan kita nggak tahu ya. Kucingnya apakah dia emang normally bakal membesar badannya. Soalnya juga ada yang stunting kucingnya. Misalnya dia gizinya emang jelek, nggak kebagian susu dari awal. Atau emang dia keturunannya kerdil atau gimana. Jadinya kan kita berat badan ideal, masa 1 kilo disamain rata semua sama yang kayak gitu? Nggak bisa. Nah, biasanya kalau untuk melihat berat badannya kelihatan kekurusan atau kegemukan, itu diraba aja tulang punggung, diraba. Kalau kerasa banget, itu berarti dia udah kayak rada kurus. Sama tulang dada atau tulang rusuknya, diraba tuh. Normalnya, kedua itu nggak keraba. Atau kalau misalnya ada cekungan di perut, itu menandakan kurus juga. Gitu. Kalau diraba nggak kerasa, maksudnya nggak berundak-undak gitu, bergelombang lah, ya di situ juga berarti dia ideal. Tapi hati-hati juga, takutnya obesitas. Nah, ada juga yang nanya obesitas atau overweight, ini langsung digabung aja, sorry. Itu sebenarnya sih harus dilihat langsung sama dokternya ya. Kita nggak bisa langsung bilang, ini overweight, obesitas. Soalnya obesitas itu kan ada yang keturunan. Overweight itu kan cuma dia naik berat badan sementara, terus kalau misalnya dikurangin lagi bisa. Nah, obesitas ini yang benar-benar harus strict diet katanya. Nanti deh saya coba jelasin di thread ya, kalau sempet. Di Twitter seperti biasa. Terus selanjutnya nih, terakhir dari Kak @movemil. Hah? Bener gak ya gue nulisnya? Cara memandikan kucing yang benar, bagian tubuh yang aman sampai dielus. Mandiin kucing yang benar ya? Sebenarnya sih tutorial-tutorial di YouTube itu udah lumayan bagus, apalagi yang viewersnya banyak dan komen-komennya, lihat aja lah di likes-nya itu kan banyak tuh kelihatan. Tapi yang mesti diperhatikan adalah kalau misalnya mau mandiin, yang pertama sabunnya jangan dipencet langsung ke badan. Dilarutin dulu aja ya, kayak misalnya di gayung atau ember kecil, dilarutin baru disiramin. Baru dikucek-kucek. Kok dikucek-kucek sih? Digosok ke seluruh tubuh, hindari area mata, telinganya disumpal pakai kapas, ya. Jangan ketakutan, jangan dok nanti jangan kayak gitu. Ini aja kan emang saluran telinganya L, ya. Jadi kalau misalnya disumpal sama kapas, insya Allah aman lah, ya. Gitu. Jangan lupa dikeringinnya kalau udah selesai. Pokoknya dibilas sampai busanya hilang lah. Dikeringin sampai ke kulitnya. Jangan bagian rambutnya aja.
nanti kalau bagian rambutnya aja kulitnya masih basah, itu bisa kena jamuran, infeksi bakteri, atau infeksi kulit lainnya. Itu kebanyakan terjadi karena mandinya nggak hati-hati. Oke? Udah nih. 10 pertanyaannya berapa menit nih saya rekamnya? Ya. Selanjutnya nanti akan buat tentang kesehatan anjing ya. Follow aja Twitternya, nanti akan dilempar pertanyaan. Saya akan tweet, nanti akan di-reply. Silahkan reply sama pertanyaan-pertanyaannya. Nanti aja pas saya nge-tweet ya. Terima kasih karena sudah menonton. Oh iya, video tempe udah 3.000 viewers loh. Keren banget. Moga-moga mengerti ya. Saya bukannya males jawab pertanyaan, cuma saya udah kasih link tuh di setiap yang penjelasan makanan khususnya. Itu ada link Twitter yang thread tentang makanan, itu tinggal dibaca aja. Ya. Pokoknya saya lebih aktif di Twitter lah. Di YouTube sesekali aja kalau pengen ngoceh. Oke, jaga kesehatan. Stay safe. Pakai masker kalau keluar, ya. Pakai masker terus lah. Soalnya kalau udah kena, kita nggak tahu deh gimana. Lu jangan sampai. I'll see you on the next video. Bye-bye.